Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Aku dalam keadaan sehat dan aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan di dalam damai sejahtera Tuhan yang memimpinmu. Dan kali ini, pada tayangan kali ini, aku akan mengedepankan tentang penebusan daripada Kristus. Dan ini tidak sesuatu yang pendek, tetapi sebetulnya panjang. Tetapi aku coba menyingkat beberapa karya penebusan Kristus, khususnya untuk hidup kita bersama di dalam Tuhan. Soul Seeker, aku memberikan satu judul, jika keterampilan relasionalmu menumbangkan otoritas Kristus di dalammu, maka itu akan menjadi ancaman bagimu. Soul Seeker, sebelum aku memulai untuk berbicara, aku ingin mengajakmu untuk berdoa, sebab pemberitaan ini sangat sulit bisa diterima karena aku akan membicarakan tentang pemberitaan salib Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, tolong aku, tolong setiap orang yang menonton dalam Think of Soul Channel, supaya apa yang aku beritakan, supaya apa yang aku tayangkan boleh menjadi berkat. Aku minta Roh Kudus pimpin, aku minta Roh Kudus yang mengawali dan terus menunjukkan kebenaran-kebenaran melalui firman-Mu Tuhan, sehingga tayangan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Soul Seeker, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Aku mempunyai suatu keyakinan bahwa Yesus Kristus harus menjadi tokoh pahlawan, atau aku menokohkan Yesus dalam setiap khotbah yang aku sampaikan. Oleh karena itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjuk pada pribadi Yesus Kristus. Yesus mengatakan jika kitab suci menceritakan kisahnya, begitu pula yang dikatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara juga dalam Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus, di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Soul Seeker, aku mempunyai keyakinan bahwa setiap kali aku berkhotbah, teks ayat firman Tuhan lah yang menggerakkan khotbah tersebut. Ini bukan tentang ide-ide yang aneh, judul-judul khotbah yang spektakuler, maupun prinsip-prinsip untuk kehidupan Kristen yang lebih baik, ataupun sebagai makanan jiwa kita. Ini bahkan bukan papan loncatan untuk kebenaran teologis yang dapat mengguideline para pendengar, melainkan aku berkhotbah pada pokok-pokok setiap khotbah, yaitu pada pokok teks Alkitab yang aku khotbahkan. Kalau tidak, aku ini menipu orang. Terlepas dari apakah teks
tersebut sesuai dengan seri atau template khotbahku, aku harus setia untuk mengkhotbahkannya sesuai dengan konteks yang ada. Kita bergeser sejenak pemberitaan kita dan melihat bagaimana sikap hati Paulus dalam pemberitaan firman. 1 Korintus 2 ayat 2 mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang telah disalibkan. Paulus memfokuskan pikirannya kepada Kristus yang tersalib. Paulus menyatakan bahwa dia datang kepada jemaat Korintus dalam keadaan yang takut dan gentar. Dia tidak bersandar pada kata-kata yang indah. Dia tidak bersandar pada ucapan-ucapan yang memberikan motivasi-motivasi seolah-olah itu baik. Tetapi Paulus bersandar pada kekuatan Roh Kudus dalam pemberitaannya. Paulus datang kepada orang Korintus yang mengerti filsafat Yunani. Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Kristus yang disalibkan. Hal yang baik kalau Paulus mempelajari filsafat Yunani sebelum menginjili mereka, tetapi bagi Paulus itu bukan suatu jaminan. Paulus adalah seorang filsuf yang hebat, jadi dia mengenal filsafat, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara orang Yunani kecuali menggumulkan pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan. Oleh sebab itu, Paulus berkata bahwa dia hanya bersandarkan Kristus yang disalibkan, walaupun sebenarnya dia mengerti tentang banyak hal tentang filsafat. Ini adalah hal yang pertama, yaitu memikirkan Kristus yang disalibkan. Di dalam Filipi 3 ayat 18-19 dikatakan, Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang disebut sebagai seteru salib Kristus, yaitu orang-orang yang pikirannya semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus justru memfokuskan pikiran kepada Kristus yang tersalib. Walaupun dia belajar mengenai banyak hal, ia tidak terpengaruh pemberitaannya terhadap perkara-perkara duniawi yang sedang diperbincangkan dengan hangat oleh orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus. Di dalam sebuah lukisan Caspar David Friedrichs terlihat sebuah bukit yang dikuasai oleh kabut pada pagi hari. Di atas bukit ada salib. Ketika aku melihat lukisan tersebut di sebuah pameran di Groningen, aku bersyukur sebab Kristus yang ditinggikan. Di bawah lukisan tersebut tertulis keterangan, redemption of human being only comes from the crucifixion of Christ. The painting Cross in Mountains, the channel altar by Caspar David Friedrichs, is an attempt to convey the presence of God through the elemental force of nature. Jadi ini lukisan salib di atas pegunungan. Ini merupakan upaya bagaimana menyampaikan kehadiran Tuhan melalui kekuatan unsur alam. Caspar tandaskan pada kalimatnya, aku berdoa ada orang yang dapat diselamatkan ketika melihat lukisanku. Kabut di lukisan itu seperti menutupi salib. Namun kalau kita memperhatikan dengan teliti, maka kita akan menemukan ada salib di atas bukit. Lukisan ini menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup sebagai orang Kristen, awan pergumulan, awan yang menutupi dengan kesenangan yang menutupi mata rohani kita, sehingga kita tidak melihat salib Tuhan. Bagian pertama ini merupakan undangan untuk fokus kepada Kristus yang tersalib. Kita sering memikirkan tentang salib hanya ketika perjamuan kudus atau Jumat Agung. Seharusnya kita ini juga memikirkan salib Kristus sepanjang hidup kita, ya kan? Perjamuan kudus dilaksanakan hanya setiap sebulan sekali.
Karena bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai undangan bagi kamu dan aku untuk sekali lagi memikirkan tentang salib Kristus. Dari 1 Korintus 11 ayat 26 sering dibacakan dalam perjamuan kudus, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bentuk dari setiap kali makan roti dan minum cawan adalah present tense. Bentuk kematian Tuhan adalah past tense. Bentuk sampai Tuhan datang adalah future tense. 3 dimensi waktu ada di sini. Oleh sebab itu perjamuan kudus adalah undangan untuk terus memikirkan salib Kristus. Melalui perjamuan kita diingatkan, kita diajak untuk masuk dalam persekutuan Kristus akan penderitaannya, sehingga fokus penderitaan Kristus menjadi bentuk iman kita terhadap penyaliban Kristus yang mengatasi, overcome penderitaanmu dan penderitaanku. Soul Seeker, ketika kamu menghadapi dosa ataupun apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan lupa kamu memikirkan tentang salib Kristus, sebab Paulus mengatakan bahwa salib Kristus cukup untuk menyelamatkan orang-orang Yunani tanpa perlu mengerti filsafat Yunani. Begitu pula banyak otakmu yang dipenuhi dengan struktur pikiran untuk melawan tindakan dosa, tetapi kamu tidak dapat melawan dosa karena bukan dengan salib Kristus yang mengampuni dosa kita, tetapi kita melawan dosa dengan alam pikiran kita, dan pasti kamu gagal, ya kan? Kamu fail dan fail lagi. Kita bukan belajar semua yang baru dipakai Tuhan. Ada orang yang sebelum masuk sekolah teologi begitu dipakai Tuhan dengan luar biasa, namun ketika sudah lulus sekolah teologi malah dia tidak dipakai Tuhan karena alam pikirannya hanya dipenuhi dengan filsafat ajaran manusia dan bukan kebenaran Injil yang punya kuasa. Dan ini menjadi sebuah dilema yang berat. Soul Seeker, hal yang kedua adalah identitas diri yang dibangun di atas salib Kristus. Inilah yang dilakukan Paulus di Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan, yaitu salib Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sedangkan pada zaman itu istilah salib tidak boleh diucapkan oleh orang-orang Romawi kelas atas. Dengan mempelajari fakta-fakta penyaliban Romawi, termasuk metode dan prosesnya, kamu akan menemukan bahwa penyaliban lebih dari sekedar rasa sakit dan hukuman. Tujuan penyaliban adalah penghinaan secara mutlak. Mengapa orang Romawi menyalibkan orang? Apakah ini sesuatu yang penting? Kamu harus memahami alasan orang Romawi menyalibkan orang untuk kita dapat memahami posisi penting yang diambil dalam buku Craig Evans, bagaimana Yesus menjadi Tuhan dan diserang ketuhanannya dengan disalibkan, supaya menunjukkan ketidakberdayaan apapun. Dalam buku tersebut berpendapat bahwa kemungkinan besar Yesus tidak diberi penguburan secara layak seperti yang dijelaskan dalam kisah Injil Yusuf dari Arimatea, dan permintaan Yusuf Arimatea untuk jenazah Yesus diminta pada sore hari setelah penyaliban. Sebaliknya, kemungkinan besar seperti yang terjadi pada hampir semua orang yang disalib pada zaman Romawi kuno, jenazah Yesus seharusnya dibiarkan tergantung di kayu salib selama beberapa hari sebelum dibuang ke dalam semacam lubang yang besar. Kedengarannya aneh, tapi menurutku itulah yang ditunjukkan sebagai bukti, dan Craig Evans berpikir sebaliknya. Aku harap ini akan menjadi kontrapoin yang menarik, karena ini jelas merupakan isu yang sangat penting bagi banyak orang. Dalam buku Craig Evans tersebut, aku berpendapat bahwa
kemungkinan besar Yesus tidak diberi penguburan yang layak dan akan dibiarkan jenazahnya berhari-hari lalu dimasukkan ke dalam lubang tanah, seperti yang dijelaskan dalam Injil, di mana Yusuf dari Arimatea dia meminta untuk jenazah Yesus diminta untuk dikuburkannya. Jadi salib Kristus adalah sebuah penghinaan dan tujuannya adalah mempermalukan Yesus. Dan kita lihat di sini perbuatan apa yang dilakukan Yusuf dari Arimatea, di mana ia telah menutup vonis Yesus dipermalukan dengan menghargai Yesus pada saat kematian. Ini sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Aku harus belajar. Karena begini, pernahkah kamu membela orang percaya yang dipermalukan oleh orang dunia dengan tindakan dan sikapmu? Justru kadang kamu malah sebaliknya, kamu sendiri tidak mau dipermalukan karena kamu adalah murid Yesus. Beda dengan Yusuf dari Arimatea. Dia mengagungkan penghormatan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Sulsiker Pilatus tidak menggunakan kata menyalibkan, melainkan menjatuhi hukuman mati. Salib adalah sesuatu yang sangat memalukan, namun ada sesuatu yang sangat luar biasa pada salib Kristus yang Paulus lihat di sana. Di dalam terang Tuhan kita mengerti bahwa salib menebus dosa kita. Di dalamnya ada kematian yang menggantikan hukuman yang akan ditimpakan kepada kita. Hal ini ada hubungannya dengan alasan orang Romawi menyalibkan orang, dan khususnya atau yang lebih penting mengapa mereka menyalibkan orang, karena pemberontakan melawan negara atau untuk tujuan pemberontakan di mata orang Romawi. Penyaliban tidak ditemukan oleh orang Romawi, namun mereka sering menggunakannya. Hal ini dianggap sebagai bentuk eksekusi yang paling mengerikan, yang paling menyakitkan, berliku-liku, dan memalukan. Jika orang Romawi hanya ingin membunuh seseorang tanpa ribut-ribut, ada banyak cara lain yang tersedia, misalnya pemenggalan kepala. Untuk siapa penyaliban dicadangkannya? Penyaliban dikhususkan untuk kasus-kasus tertentu secara khusus. Tapi ada banyak kasus khusus. Dua di antaranya yang paling umum adalah penjahat kelas bawah dan musuh negara. Ini ada dua hal yang sangat berbeda. Keduanya bukan hal yang sama. Penjahat kelas bawah mencakup misalnya budak yang melarikan diri dari majikannya dan melakukan kejahatan. Jika tertangkap, seorang budak bisa disalib. Dan ada dua alasan mengapa mereka mengalami kematian yang berliku-liku, lambat, dan memalukan. Mereka menerima hukuman terakhir atas kejahatan mereka, tapi mungkin yang lebih penting, mereka digunakan sebagai tontonan untuk memperingatkan budak-budak yang lain berpikir untuk tidak melarikan diri dan melakukan kejahatan, tentang apa yang bisa terjadi pada mereka nanti apabila mereka memberontak. Penyaliban Romawi kuno adalah simbol mengapa orang Romawi menyalibkan orang Romawi. Kecuali Romawi sangat nyata dan sangat gamblang, dan hal itu terjadi pada tubuh orang-orang yang mencoba menentangnya. Penyaliban adalah cara eksekusi yang sempurna bagi siapapun yang terlibat mendukung atau mendukung perlawanan dengan kekerasan terhadap negara Romawi. Apakah kita berpikir jika merasa kuat menentang kekaisaran Romawi? Kalau begitu, inilah yang terjadi pada pribadi Yesus yang disalibkan untuk menunjukkan betapa kuatnya Yesus bertahan dalam penderitaan, bertahan di dalam kesengsaraan, yang sebenarnya ia rela untuk meminum cawan yang diberikan Bapanya di surga. Ia rela disalibkan, ia rela dijatuhi hukuman mati. Soul Seeker, aku membawamu, menelanjangimu, menyerepmu ke tempat umum, memakukan tanganmu pada tiang salib, memakukan kakimu hingga tegak dan tidak bergerak, dan menjadikan kamu sebagai tontonan umum agar dilihat dan diejek orang
dan dimaki-maki oleh orang. Dengan melakukan hal ini, orang Romawi tidak hanya menyiksa orang itu sampai mati, seringkali dibutuhkan waktu beberapa hari hingga seseorang meninggal karena sesak nafas. Dan dunia juga mengungkapkan kepada semua orang yang dapat melihat betapa tidak berdayanya Yesus. Tetapi kita harus tahu salib adalah kemenangan Yesus. Sekali lagi, salib adalah kemenangan Yesus. Tetapi kita harus tahu, salib adalah kemenangan Yesus untuk dijadikan korban penebusan yang sah, yang dibenarkan Allah. Dan barang siapa melihat Yesus yang disalib dan mempercayainya, ia akan selamat sampai pada kekekalan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihat akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dalam Bilangan 21 ayat 8-9. Hari ini untuk mendapatkan damai sejahtera, kita tidak lagi memandang kepada ular tembaga, melainkan kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus dijunjung di atas kayu salib, ditarik, diangkat di atas kayu salib demi dosa manusia, orang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, dapat memperoleh hidup yang kekal. Seperti yang Tuhan Yesus bahas dengan Nikodemus mengenai kelahiran kembali. Dia katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14-15. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, ketika kita menghadapi salib, kita berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Hal pertama dari dua aspek luar biasa dari salib pandangan Bonhoeffer adalah cinta sebagai sebuah ketaatan kepada Allah Bapa. Inilah yang sangat kontradiktif. Paulus mempunyai pertimbangan yang menarik mengapa dia bangga kepada salib Tuhan. Paulus membuat dua pemisahan dalam Galatia 6 ayat 14-15. Saussure, prinsip salib bagi Paulus yang pertama, Paulus berkata oleh salib Tuhan, dunia mati baginya dan dia mati bagi dunia. Artinya terjadi pemisahan antara Paulus dan dunia. Dan aku memikirkan ayat ini berkali-kali dan aku berpikir mungkin bagi Paulus dunia sudah tidak menarik lagi, karena ketika Paulus melihat cahaya kemuliaan salib, cahaya kemuliaan dunia itu tidak menjadi sesuatu yang menarik, menjadi redup dan kalah. Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saussure, prinsip salib bagi Paulus yang kedua di ayat 15, Paulus berkata, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah ada artinya. Berarti Paulus dipisahkan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Ini yang membuat kita bangga bahwa identitas kita dibangun di atas salib Kristus. Apapun yang ada padamu, yang Tuhan berikan kepadamu, syukuri. Harta benda, kesehatan, tapi ingat bahwa suatu hari semuanya akan hilang dan kita tinggalkan. Dan terus yang ada hanyalah salib Kristus. Itulah yang menjadi identitas diri kita, citra diri kita, kebanggaan kita, dan pegangan kita. Maka dari dua pertimbangan itu, kita menangkap Paulus sebagai orang yang terus memeluk salib Kristus. Prinsip salib bagi Paulus yang ketiga adalah ambisi yang paling sulit. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan, mengenal Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, dan persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam
kematiannya. Serupa dengan kematiannya, namun tidak sama, karena Paulus tidak bisa mati menanggung dosa orang lain. Paulus bukanlah juru selamat, tetapi Paulus ingin kematiannya mirip dengan kematian Yesus Kristus. Kalau Yesus mati demi kehendak Allah, dia juga ingin mati dengan kehendak Allah. Kalau Yesus mati untuk melayani orang lain, Paulus juga ingin mati dalam melayani orang lain. Kalau Yesus mati dalam ketaatan, dia juga ingin mati dalam ketaatan. Inilah ambisi yang ketiga, ambisi untuk rela mengalami kematian, mengalami ketidaknyamanan demi kemuliaan dan kehendak Tuhan. Rela terluka, rela disalahpahami, rela difitnah, rela diperlakukan tidak adil, asal Tuhan senang, asal kehendak Tuhan dijalankan. Itulah ambisi yang seharusnya dimiliki oleh para misionari. Aku harus ambil ini, aku harus belajar ini, aku harus punya ambisi ini. Paulus ingin bersekutu dalam penderitaan Tuhan. Kalau bersekutu dalam kasih, kita dengar. Tapi di sini ia ingin bersekutu dalam penderitaan Tuhan dan menjadi serupa dalam kematiannya. Kita perlu anugerah Tuhan yang banyak untuk menanggung ambisi yang ketiga ini. Sekarang aku bacakan 1 Korintus 1 ayat 22-24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi menjadi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Prinsip salib bagi Paulus yang keempat, Paulus berambisi hanya untuk memberitakan Kristus yang disalibkan. Orang Yahudi menghendaki mujizat, orang Yunani menghendaki filsafat. Bagi orang Yahudi yang penting adalah presentasi mujizatnya. Bahkan sebaliknya, salib dianggap sebagai sebuah skandal dan sebuah presentasi kelemahan. Ada garis pelayanan yang sama bagi Paulus maupun Yesus, di mana terlihat dalam kitab Matius 16 dikatakan para orang Farisi dan orang Saduki meminta Yesus untuk memperlihatkan tanda dari surga, tetapi bukan mujizat, dan justru kelemahan yang dipresentasikan oleh Yesus di kayu salib. Di sisi lain, orang Yunani menghendaki filsafat. Mereka ingin belajar hal-hal yang baru, dan bagi mereka orang yang disalibkan itu kebodohan dan kegilaan. Oleh sebab itu aku baru mengerti jika pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Jadi tidak usah heran jika ada orang yang menentang pemberitaanmu, memutarbalikkan fakta pemberitaan Injil karena mereka lebih menuruti hawa nafsu kebinasaan, memutarbalikkan fakta pemberitaan Injil, bahkan memotong kalimat lalu men-sharekan, menjadikan fitnah di sosmed, karena mereka semua itu hanya karena menuruti hawa nafsu kebinasaan, sehingga baginya pemberitaan Injil tentang salib menjadi bahan bulian, tertawaan, fitnahan, dan kebodohan saja. Apakah dengan pendengar seperti orang Yunani dan Yahudi ini, Paulus ingin mengikuti dengan menyenangkan mereka? Tidak. Dalam 1 Korintus 1, Paulus tidak ingin menyenangkan pendengar. Di 1 Korintus 2, Paulus tidak ingin menyesuaikan dengan pendengar. Mereka ingin mujizat, ingin filsafat, tetapi Paulus tetap saja dengan tekun memberitakan Injil Yesus yang disalibkan. Dia tidak takut untuk ditolak oleh pendengar. Dia tidak mau mencari popularitas, meskipun dia bisa melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, mengerti berbagai filsafat yang hebat, tetapi dia hanya ingin memberitakan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Ini mengajarkan bahwa kesetiaan pada prinsip pemberitaan akan jauh lebih baik daripada popularitas dan diterima oleh banyak orang. Berita lebih penting dari cara atau pemberita.
Kita sering menginginkan orang yang mengerti penderitaan kita, tetapi kita jarang menginginkan orang untuk mengerti kesuksesan kita, karena itu mudah untuk dilakukan. Betul? Penderitaan itu sulit untuk dicontoh. Tetapi yang paling penting adalah bagi setiap orang yang mengerti penderitaan Kristus, supaya orang berespon secara pribadi tentang salib Tuhan. Penderitaanku tidak bisa mengubah seseorang. Betul? Betul? Yang bisa mengubah hanyalah penderitaan Tuhan. Mengapa? Karena penderitaan Tuhan memberikan bagi kita kuasa mujizat dari penderitaan Yesus di kayu salib. Sedangkan penderitaan kita tidak berdampak apa-apa bagi sesama manusia. Kalau seseorang sudah benar-benar melihat salib Tuhan, dia tidak bisa terus bermain dalam dosa, membanggakan diri sendiri, atau mengeluh akan penderitaan sendiri. Marilah setiap orang berhadapan dengan salib dan menggumulkan apa yang Tuhan mau. Yang kita harus beritakan kepada orang lain adalah Kristus yang tersalib. Itu yang menjadi kesaksian kita. Hal ini lebih penting untuk diberitakan daripada seputar kehidupan kita sendiri atau penderitaan yang sedang kita alami. Sama seperti Paulus, Kristus yang tersalib harus menjadi pikiran, identitas, dan ambisinya. Bukan hanya sekali-sekali saja memikirkan salib, tetapi sepanjang hidup kita harus memikirkan salib, meresponinya secara pribadi. Setiap musim reformasi dan setiap jam kebangkitan rohani diawali dengan pemulihan khotbah yang alkitabiah, sebab dan akibat yang tidak lekang oleh waktu dan tidak dapat dipisahkan. J.H. Mary d'Aubigné, sejarawan reformasi terkenal, menulis satu-satunya reformasi yang benar adalah reformasi yang berasal dari firman Tuhan. Artinya seringnya berjalannya mimbar, demikian pula gereja. Setiap reformasi dan setiap jam kebangkitan rohani diawali dengan pemulihan khotbah alkitabiah. Hal yang serupa terjadi pada reformasi Protestan pada abad ke-16. Martin Luther dan John Calvin dan para reformator lainnya dibangkitkan oleh Tuhan untuk memimpin era pada saat itu di garis depan pemulihan khotbah expository preaching atau khotbah expository. Mereka lah yang membantu meluncurkan kegerakan keagamaan yang menjungkir balikan Eropa dan pada akhirnya peradaban Barat. Dengan sola scriptura sebagai seruan perang mereka, generasi baru pengkhotbah alkitabiah mengembalikan mimbar kejayaan dan menghidupkan kembali kekristenan apostolik. Hal serupa juga terjadi pada masa keemasan kaum Puritan pada abad ke-17. Pemulihan khotbah alkitabiah menyebar seperti api ke seluruh agama yang kering di Skotlandia dan Inggris. Kebangkitan kekristenan yang otentik terjadi ketika pasukan ekspositor alkitabiah seperti John Owen, Jeremiah Burroughs, dan Samuel Rutherford dan lainnya bergerak menuju kerajaan Inggris dengan Alkitab terbuka dan suara yang mengangkat, yang menggema. Setelah peristiwa itu, monarki terguncang dan sejarah pun berubah. Abad ke-18 menyaksikan hal yang sama. Khotbah Jonathan Edwards, George Whitefield, dan keluarga Tennant yang dipenuhi Alkitab bergemuruh di seluruh koloni-koloni awal pesisir Atlantik, dialiri arus listrik dengan pemberitaan Injil, dan New England dilanda badai. Firman diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan, dan kerajaan diperluas. Faktanya adalah pemulihan khotbah alkitabiah selalu menjadi faktor utama dalam kebangkitan kekristenan yang sejati. Philip Schaff menuliskan, setiap kemajuan sejati dalam sejarah gereja ditentukan oleh pembelajaran kitab suci yang baru dan lebih mendalam. Artinya setiap kebangunan rohani besar di dalam gereja disebabkan oleh kembalinya khotbah
expository. Khotbah expository atau expository preaching juga dikenal sebagai khotbah eksposisi, adalah suatu bentuk khotbah yang menjelaskan secara rinci makna dan suatu teks atau bagian kitab suci. Khotbah ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh kitab suci dengan apa yang dikatakannya. Eksegesis adalah eksposisi teknis dan tata bahasa, sebuah penggambaran yang cermat tentang makna yang tepat dari suatu bagian dalam konteks aslinya. Khotbah expository berbeda dengan khotbah topical, karena khotbah expository berkonsentrasi pada teks tertentu, membahas topik-topik yang tercakup di dalamnya, sedangkan khotbah topical berkonsentrasi pada topik tertentu dan merujuk pada teks-teks yang membahas topik tersebut. Soul Seeker D. Martin Lloyd-Jones, pengkhotbah Westminster Chapel, London, mengatakan kebutuhan yang paling mendesak dalam gereja Kristen saat ini adalah khotbah yang benar. Amin. Khotbah yang benar, karena ini merupakan kebutuhan terbesar dan paling mendesak dalam gereja Tuhan. Maka ini juga merupakan kebutuhan terbesar bagi dunia. Khotbah expository adalah kebutuhan terbesar di saat-saat kritis ini. Jika reformasi ingin terjadi di gereja, reformasi harus dimulai dari mimbar. Setiap pengkhotbah harus membatasi dirinya pada kebenaran kitab suci. Ketika Alkitab berbicara, Tuhan pun berbicara. Hamba Allah tidak mempunyai apapun untuk dikatakan selain dari Alkitab. Pada zamannya Nabi Amos memperingatkan akan datangnya bencana kelaparan, kekeringan yang mematikan akan melanda seluruh negeri. Namun bukan hanya sekedar kekurangan makanan atau air, karena kelangkaan ini akan jauh lebih fatal. Akan terjadi kelaparan karena mendengar firman Tuhan. Terjadi kelaparan untuk mendengar firman Tuhan. Amos 8 ayat 11. Tentu saja gereja saat ini harus mengalami kekurangan yang sama. Tragisnya eksposisi digantikan dengan hiburan doktrin, dengan drama teologi, dengan sandiwara, dengan drama-drama yang dibuat, dan khotbah dengan mempertunjukkan satu cerita-cerita yang menarik. Apa yang sangat dibutuhkan saat ini sebenarnya adalah para pendeta kembali pada panggilannya yang tertinggi, panggilan ilahi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 1-2. Apa itu khotbah expository bagi John Calvin? Ia menjelaskan bahwa khotbah adalah pemaparan kitab suci kepada publik oleh manusia yang diutus Allah, di mana Allah sendiri hadir dalam pemberitaan dan kasih karunia-Nya. Dengan kata lain, Tuhan hadir secara luar biasa melalui Roh-Nya dalam pemberitaan firman-Nya. Khotbah seperti itu dimulai dari teks Alkitab, menetap di dalamnya, menunjukkan makna yang dimaksud Tuhan dengan cara yang mengubahkan hidup. Inilah tugas terakhir Paulus kepada Timotius muda. Beritakanlah firman, bersiaplah di musim dan di luar musim, menegur dan menasihati dengan penuh kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Khotbah seperti ini memerlukan pernyataan penuh dari nasihat Allah dalam kitab suci. Keseluruhan firman yang tertulis harus diuraikan. Tidak ada kebenaran yang tidak diajarkan, tidak ada dosa yang tidak terungkap, tidak ada kasih karunia yang tidak diberikan, tidak ada janji yang tidak disampaikan. Itu lengkap kan? Kebangunan rohani yang diutus surganya akan terjadi ketika kitab suci sekali lagi bertahta di mimbar. Harus ada deklarasi Alkitab yang jelas, yaitu khotbah yang memberikan penjelasan tentang teks Alkitab dan penerapan nasihat dan daya tarik yang menarik. Setiap pengkhotbah harus membatasi dirinya pada kebenaran kitab suci, dan Alkitab berbicara, Tuhan pun berbicara. Hamba Allah tidak mempunyai apapun untuk dikatakan selain daripada Alkitab. Dia tidak boleh memamerkan pendapat pribadinya di atas mimbar. Ia juga tidak boleh menjelaskan filsafat
filsafat dunia ataupun motivasi-motivasi yang mendorong kehidupan lebih sehat. Tetapi pengkhotbah harus membatasi pada satu tugasnya, yaitu memberitakan firman Allah. Charles Haddon Spurgeon berkata, "Saya lebih suka mengucapkan 5 kata dari Alkitab daripada 50.000 kata para filsafat." Jika kita menginginkan kebangunan rohani, kita harus menghidupkan kembali rasa hormat kita terhadap firman Tuhan. Jika kita menginginkan pertobatan, kita harus memasukkan lebih banyak firman Tuhan ke dalam khotbah kita. Seorang pendeta yang tidak tunduk pada Alkitab sebagai otoritas terakhirnya merupakan ancaman bagi kerajaan Allah hari ini. R.C. Sproul menegaskan bahwa supremasi kitab suci tidak dapat dinegosiasikan dalam pelayanan dan kehidupan Kristen. Di manakah otoritas tertinggi dalam hidupmu? Bukan hanya apa yang kamu klaim sebagai otoritas tertinggi, tapi apa yang sebenarnya menggerakkanmu menuju kesimpulan dan keputusan yang kamu ambil dalam hidupmu. Apa sebenarnya yang menjadi otoritas dalam hidupmu? Dan aku ingin menambahkan permohonan ini sebuah permohonan ganda. Pertama, jika ini bukan karena kitab suci, permohonan pertamaku kepadamu adalah agar kamu menjadikan hal tersebut sebagai otoritas terakhirmu. Dan inilah permohonanku lewat ucapan ini. Jika kamu tidak menjadikan hal ini sebagai otoritas terakhirmu, dan jika kitab suci tidak benar-benar berfungsi dalam hidupmu sebagai otoritas terakhir yang sekarang ini, aku mengarahkan kata-kataku kepadamu yang berada dalam posisi kepemimpinan. Maka aku akan memohon kepadamu dengan seluruh emosi yang dapat aku kumpulkan untuk keluar dari posisi kepemimpinan apapun dalam komunitas Kristen, karena kamu adalah ancaman mutlak bagi kerajaan Allah. Aku tidak peduli betapa baiknya kamu, aku tidak peduli betapa kerennya kamu, aku tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Jika kamu berjalan-jalan dengan bakat dan keterampilan relasionalmu dan menumbangkan otoritas Kristus, kamu adalah ancaman bagi umat Tuhan. Dan aku memohon kepadamu demi umat Tuhan untuk keluar sebelum kamu melakukan kerusakan dan kerusakan lebih lanjut. Oleh sebab itu, hamba-hamba Tuhan, tetaplah berkhotbah pada kebenaran firman Tuhan, dan bukan keahlianmu, bukan penderitaanmu yang kamu ceritakan, bukan kesuksesanmu, tetapi ceritakan kemenangan Kristus di kayu salib, penderitaan Kristus yang menjadikan kuasa untuk menolong penderitaan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven.